warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok materi ekonomi. Jadi, bertujuannya kami membuat video vlog ini untuk membahas materi terkait pasar konkret dan pasar abstrak. Sebelum itu, kami mau perkenalan dulu nih. Saya Rafa Maya Putra. Saya Siti Zahra Putri. Saya Aisyah Alena Taya. Saya Liga Bintang Santoso. Dan aku Novaria Atika. Oke, jadi kita langsung aja ke vlognya. Nah, itu dia contoh transaksi di supermarket yang masuk ke dalam contoh pasar konkret. Apa sih pasar konkret itu? Pasar konkret adalah pasar yang memiliki tempat atau lokasi fisik sehingga penjual dan pembeli bisa bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Di pasar konkret, kita bisa melihat barangnya secara langsung, menawar harga, dan membawa pulang barang setelah membayar. Ciri-ciri pasar konkret: 1. Ada tempat fisiknya. 2. Penjual dan pembeli bertemu langsung secara tatap muka. Ketiga, barang bisa dilihat dan disentuh. Dan yang keempat, transaksi dilakukan secara langsung. Contoh pasar konkret, yaitu ada pasar swalayan, pasar tumpah, supermarket, dan pasar yang ada di setiap wilayah. Nah, itu dia contoh transaksi di aplikasi Shopee yang masuk ke dalam contoh pasar abstrak. Guys, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya tentang apa itu pasar abstrak? Nah, aku bakalan jelasin tentang pengertian pasar abstrak. Pasar abstrak itu adalah pasar yang tidak memiliki tempat fisik khusus, sehingga penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung saat melakukan transaksi. Biasanya transaksi dilakukan melalui perantara seperti internet, telepon, atau media lainnya. Nah, di pasar abstrak ini, barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak selalu bisa dilihat secara langsung saat transaksi berlangsung. Di sini aku bakalan kasih tahu ke kalian tentang ciri-ciri pasar abstrak. Yang pertama, pasar abstrak itu tidak memiliki lokasi fisik tertentu. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung. Yang ketiga, menggunakan perantara seperti internet, telepon, atau aplikasi lainnya. Transaksi bisa dilakukan dari jarak jauh. Di sini bakal jelasin tentang contoh pasar abstrak, yaitu e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya itu, pasar konkret dan pasar abstrak sama-sama berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Perbedaannya terletak pada cara dan tempat terjadinya transaksi. Nah, pasar konkret ini memiliki tempat fisik dan mempertemukan penjual serta pembeli secara langsung. Sementara itu, pasar abstrak tidak memiliki tempat fisik khusus dan transaksi dilakukan tanpa tatap muka. Biasanya melalui perantara seperti internet atau media lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi, kedua jenis pasar ini sama-sama penting dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke guys, itu pembahasan materi terkait pasar konkret dan pasar abstrak dari kelompok kita. Semoga bermanfaat dan dapat mengedukasi kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.